Akhirnya, Partai Solidaritas Indonesia mendesak KPK agar segera menindaklanjuti dugaan korupsi bansos yang terjadi di instansi dinas sosial Pemprov DKI di era kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. Dugaan korupsi ini mencuat setelah penggiat media sosial Rudy Palinka mengungkapkannya di akun Twitter @kurawa pada Selasa 10 Januari 2023. Dalam cuitannya, Rudy Palinka menunjukkan bukti 1.000 ton beras busuk di gudang milik Pemda atau Perumda Pasar Jaya. PSI mengutuk dugaan korupsi ini sebagai tindakan yang keji karena terjadi di saat pandemi. Terlebih, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya pada saat itu akibat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menurut Rudy Palinka, dalam akun @kurawanya, semua berawal dari info whistleblower yang membocorkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan hingga saat ini. Rudy menyebutkan dalam kasus ini, Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi, di mana posisi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun rupiah. Anehnya, ketika hal ini dikonfirmasi dengan instansi terkait, Kepala Dinas Sosial DKI, Premi Lestari, terkesan angkat tangan dan berdalih bahwa dugaan korupsi bansos yang terjadi sekarang ini tidak sama sekali berkaitan dengan pihaknya, dengan alasan kontrak telah berakhir pada 31 Desember 2020 dan pihaknya tidak mengetahui soal beras 1.000 ton yang tersimpan di gudang sewaan yang berlokasi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya, tetapi kontrak itu berakhir di 31 Desember 2020. Jadi bukan, Bu? Saya pastikan kami berkontrak habis di 31 Desember 2020. Dan stok yang memenuhi itu, Bu, yang ditemukan? Kita tunggu aja tuh barang siapa. Itu bakal ditelusuri berarti? Iya, Bu. Sepertinya gitu. Total ininya berapa sih, Bu? Total berasnya dan sebagainya yang di Pulau Gadung? Kalau kami, saya nggak tahu itu. Kalau kami kan kontraknya 31 Desember 2020 dengan Pasar Jaya. Saat ini, semua mata tertuju pada kasus ini yang berharap KPK segera mengusut tuntas kasus penyelewengan yang terjadi dan meringkus oknum-oknum yang terindikasi terlibat dalam pusaran korupsi bansos. Namun, sepertinya harapan agar KPK segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang sangat keji ini tidak akan sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita, khususnya warga DKI Jakarta. Hal ini sehubungan dengan gelagat dari pernyataan yang disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, yang menurutnya belum bisa memastikan bahwa perkembangan kasus dugaan korupsi dana bansos DKI Jakarta. Dan pernyataan lainnya pada Sabtu 14 Januari 2023, Fikri menjelaskan bahwa pihaknya baru akan mengecek kasus tersebut. Apakah berkasnya sudah ada di KPK atau tidak? Aneh.
yang menyiratkan KPK belum mempersiapkan apapun dalam menanggapi kasus ini. Lebih mengecewakan lagi, KPK malah meminta masyarakat untuk melaporkan jika memiliki bukti atas dugaan korupsi bansos tersebut. Pertanyaannya, apakah KPK beranggapan apa yang diunggah oleh seorang netizen dengan akun Twitter di Palinka@Kurawa masih belum bisa dijadikan bukti, sehingga harus meminta masyarakat untuk melaporkan kasus ini kepada pihaknya? Atau sebetulnya KPK sudah menjadi lembaga yang kenyih, yang tidak punya nyali, yang sangat menyedihkan, yang tidak memiliki keberanian untuk mengusut tuntas kasus ini? Atau mungkin KPK merasa nervous atau takut karena akan dianggap mengkriminalisasi seorang bakal calon presiden yang kita tahu bahwa oknum ini mempunyai segudang kasus kolusi dan korupsi yang melilitnya. Herannya, KPK bisa mengusut dalam waktu singkat kasus korupsi di Kementerian Sosial yang ketika itu dipimpin oleh Juliari Batubara, lalu menangkap tangan Rohamur Muji, dan yang terakhir adalah Lukas NMB, yang kesemuanya berasal dari beberapa partai yang ada. Tapi anehnya, menyangkut skandal korupsi blok cepu di Bojonegoro yang menyeret PT Surya Energi Raya yang dimiliki Surya Paloh, yang ditaksir merugikan negara hingga mencapai ratusan miliar, KPK malah menutup kasus tersebut. Dan hal ini sudah berlalu lebih dari 15 tahun. Tepatnya untuk saat ini sudah 17 tahun. Jadi jangan heran seandainya KPK saat ini pura-pura bego terhadap kasus yang menyeret jagoan Nasdem. Bisa dipastikan kasus korupsi bansos yang viral saat ini akan bernasib sama dengan kasus blok cepu yang menyeret orang yang menjadi sponsor Anies Rashid Baswedan atau Yohanes. Merdeka!